Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Jimmy, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas David. Iya, waktu kita cukup terbatas, Pak Jimmy. Kita akan coba sapa ada Clara yang ada di Jakarta. Adaro, entry-nya di 12.80, Pak Jimmy. Prospek ke depan bagaimana? Kemudian juga dari sisi target price-nya, Pak. Oke, untuk Adaro, saya melihat secara komoditinya, harga komoditinya ya, selalu kembali ke komoditinya. Harga batubara meningkat luar biasa seperti itu. Namun sedikit kontrarian dengan harga sahamnya yang masih belum terlalu bergerak signifikan karena kondisi market juga seperti itu. Sehingga saya masih melihat positif untuk Adaro. Kemudian untuk target harganya, bagi saya melihat sebetulnya untuk Adaro relatif cukup mudah ya untuk kembali ke level 1.400 seperti itu. Oke. Di hold saja ya, Dok? Di hold saja. Pak Jimmy maksud saya. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Yudi di Bekasi, Pak Jimmy. Unilever, Pak. Ambil posisi 4.500. Oke, untuk Unilever ya. Nah, ini tampaknya juga pertanyaan sejuta umat kayaknya ya. Betul. Sejak tahun 2020 seperti itu mengalami penurunan. Nah, untuk Unilever sebetulnya saya tidak merekomendasikan untuk beli ya. Nah, kecuali untuk betul-betul untuk jangka panjang yang kita bisa mengharapkan dividennya dan performa dari perusahaan yang kembali meningkat nantinya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk 4.800 untuk Unilever 4.500 ya, Dok. 4.500 Pak Jimmy maksud saya 4.500 level penutupan hari ini, Pak Jimmy. Betul. Ya. Yang dimiliki di harga 4.500 level penutupan hari ini dan sudah masuk tadi. Oke, 4.500 ya. Iya. Nah, untuk Unilever saya sarankan didampingi dengan manajemen risiko saja. Karena saya masih, sekali lagi tadi saya sampaikan, nampaknya belum ada sentimen positif ya. Dan kinerja dari emiten tersebut juga mengalami penurunan. Itu, Mas David. Baik, kalau ingin masuk, Anda belum merekomendasikan tadi ya, Pak Jimmy ya? Belum, ya. Baik, dari Bintaro, ada baca, Pak. Bank Kapital Indonesia. Target price-nya, Pak Jimmy? Oke, untuk target price ya, meskipun saham Baca ini relatif bergerak masih sideways, ya, namun saya melihat untuk target harganya kecenderungan berada di 470 sampai dengan 480. Ya. Baik, selanjutnya ada Nur Rofianto dari Gunung Kidul, Yogyakarta untuk ERA. ERA tadi juga sudah kita bahas dan masuk ke dalam saham pilihan. Selanjutnya kita akan coba sapa. Ada Bapak Guntur ini dari Incheon, Korea Selatan. Dan tampaknya menyaksikan live streaming kita, Pak Jimmy. BBYB, Pak, di 560. Mohon maaf, tolong diulang sahamnya. BBYB, Bank Neo Commerce. BBYB, Pak. Oh, Bank Neo Commerce, oke. Iya. Masuk di harga? 560, Pak Jimmy. Di 560 ya? Oke. Iya. Untuk BBYB saya melihat sejauh ini pergerakannya relatif turun terlebih dahulu dan nampaknya tekanan jualnya juga masih ada. Jadi ada kecenderungan untuk masih melakukan turun. Jadi tolong didampingi dengan manajemen risikonya saja. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Leli di Jakarta. IPCM, Pak. IPCM, Jasa Armada Indonesia, punya posisi 416. 416 ya? Iya. Nah, juga sama, Mas David, saya melihat tanda-tandanya untuk koreksi relatif terbuka lebar ya. Jadi nampaknya sudah mulai ada fase koreksinya. Sehingga tolong didampingi dengan manajemen risiko saja. Support yang mungkin yang bisa diperhatikan untuk IPCM, Pak? Oke, support yang bisa diperhatikan ya, saya melihat di level 400 ya, nampaknya bisa diperhatikan. Namun saya melihat untuk level 400 ini seharusnya relatif lemah, Mas David. Oke, Ibu Leli di Jakarta. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Sivali, ini dari Banten, Pak Jimmy. Mau tanya untuk Pegas, Pak, view-nya seperti apa? Sudah ambil di 1050. 1050 ya, oke. Ya. Untuk Pegas saya melihat berada di dalam trend sideways-nya. Ada peluang untuk kembali mengalami kenaikannya. Jadi saran saya untuk saat ini masih bisa di-hold. Namun tolong didampingi dengan manajemen risiko ya, sekali lagi ya, karena masih bergerak sideways. Yeah. Nah kemudian untuk target harga dari Pegas itu sendiri tidak tertutup kemungkinan di 1080 sampai dengan 1100 untuk target targetnya.
Oke, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Yohanes dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari konstruksi ada Adi, sudah ambil posisi di 680, Pak Jimmy. Adi di 680 ya? Iya. Oke, untuk Adi, saya melihat juga peluang untuk uptrend ini masih terbuka sambil kita memperhatikan situasi market seperti itu ya. Saya bisa menyarankan untuk Adi masih tetap melakukan hold, namun jangan lupa untuk juga menjaga level profitnya ya, karena kalau dari 680 posisi sekarang kan sudah cukup positif, jadi tolong dijaga untuk profitnya. Kalaupun Adi ini kembali ke uptrendnya, ya saya pikir untuk Adi relatif mudah untuk kembali ke level 800. Oke, terakhir Pak Jimmy, kita akan coba sapa ada Ebi di Rangkas Bitung. Mau tanya saham Sen sudah punya di 282 Pak? Mohon maaf, tolong diulang saham. Sen, Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia, Pak Jimmy. Oh, oke. Ya. Punya di harga berapa, Mas David? 282, Pak. 282 ya. Kalau 282 nampaknya masih relatif dekat dengan penutupan harga hari ini. Nah, kalau Sen ini saya melihat pergerakannya meskipun perlahan ya, tetapi uptrendnya masih terjaga, jadi masih tetap bisa di-hold. Sekali lagi dengan manajemen risiko sesuai dengan profil beliau. Namun untuk target dari Sen itu sendiri seharusnya relatif visible untuk di harga 300. Oke, baik. Jawaban untuk EBI yang ada di Bintaro untuk Sen di 282. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Jimmy. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung Pak Jimmy bersama kami, dan sebelum kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Pak Jimmy. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Jimmy Dimas Wahyu, CEO dan founder 52 Group dan Jis Capital Indonesia, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Closing untuk kali ini. Dan pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID makin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.